Selamat siang Bu Rika, apa kabar? Sehat-sehat semua Bu? Selamat siang Ibu Yani, baik dan sehat-sehat Ibu. Syukurlah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu kelihatannya kurang bersemangat dan kurang ceria sepertinya. Kalau boleh tahu, kira-kira ada masalah apa Bu? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah Bu, tapi bingung mau utarakan kemana. Kira-kira Ibu ada waktu nggak? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Oh, nggak apa-apa loh Bu Rika. Saya ada waktu kok. Dan jangan sungkan. Kan seperti biasa kita juga selalu sering bercerita-cerita. Tidak mengganggu kok. Iya Bu, makasih ya Bu sebelumnya. Jadi gini Bu, beberapa hari belakangan ini saya merasa tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang Bu. Begitu. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu mengatasi ketidaknyamanan Bu Rika ini? Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita gitu nantinya? Iya, saya harap sih Bu, setelah saya menceritakan keluh kesah saya bisa mendapat ketenangan Bu. Baiklah. Kira-kira masih ada yang lain nggak yang ingin Ibu sampaikan? Nah, kalau boleh sih Bu, saya bisa dapat solusi juga Bu dari masalah yang saya hadapi ini. Oh gitu ya kira-kira ya. Semoga kita bisa mendapatkan pemecahannya nanti ya Bu ya. Jadi permasalahan seperti apa sih Bu Rika? Kalau boleh diceritakan? Begini loh Bu Yani. Ibu Yani ingat nggak beberapa hari lalu kita kan melakukan supervisi di kelas Bu. Mm-mm. Waktu itu saya dapat teguran Bu dari pengawas. Lah, iya, oh iya saya ingat. By the way, bagaimana bisa Bu Ibu dapat teguran? Kira-kira apa yang membuat Ibu Rika dapat teguran itu ya? Sebenarnya sih bukan masalah yang serius sih Bu. Oh, nggak serius gitu ya, tapi membuat wajah Bu Rika jadi nggak enak dilihat gitu ya kan? Oke lah, mungkin nggak pala serius-serius sekali gitu ya kan? Apa tuh ya kira-kira Bu masalahnya yang tidak serius itu menurut Ibu? Itu loh Bu, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses pengajaran yang bagaimana Bu Rika? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik gitu atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Kalau dalam mengelola kelas sih, saya diberi nilai yang bagus Bu. Tapi Mhm. sepertinya Bapak pengawas itu keberatan Bu waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh gitu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari Bapak pengawas itu? Ya, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, memang selama ini ketika mengajar saya itu pakai beberapa sumber, tidak hanya buku teks, Bu. Bisa dari buku-buku yang dari perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya, yang penting sih mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Bu. Oh, jadi itu masalahnya. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu, boleh ya Bu Rika ya? Boleh, Kira-kira Bu. apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar rupanya? Ya seperti itu tadi, Bu. Saya menggunakan berbagai buku yang bersumber dari perpustakaan, menayangkan beberapa video-video pembelajaran yang interaktif dan juga menyenangkan, Bu. Oh, by the way Bu Rika, teringatnya kenapa Ibu tidak menggunakan buku teks ya? Menurut saya, Bu, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup, Bu, memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum kok. Oh gitu. Sebenarnya itu sudah bagus Bu. Kemudian soal hasil menurut Ibu, bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid ini kan beragam dan belajarnya juga berbeda-beda gitu. Oh iya betul juga ya Bu. Kenapa ya saya nggak kepikiran ke sana?
Dan selama ini menurut saya memang masih ada sih Bu beberapa siswa yang hasil belajarnya kurang maksimal. Nah, itu Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya menggunakan sumber belajar dengan menggunakan buku teks juga di samping daripada media-media pembelajaran yang lain yang sudah Ibu gunakan selama ini. Sepertinya ada benarnya juga ya Bu. Iya. By the way, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu Rika sekarang? Ya, terima kasih sih Bu, terus terang saya sudah merasa agak nyaman, tapi masih ada nih Bu yang masih mengganjal di hati saya Bu. Apalagi tuh Bu yang masih mengganjal, yang kira-kira membuat Ibu merasa masih sedikit kurang nyaman gitu? Sebetulnya yang membuat saya agak resah itu Bu, dan tidak nyaman, karena Bapak pengawas ini menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita Bu. Saya takut di kemudian hari ini akan menjadi masalah Bu. Ya juga ya. Gini Bu, jadi berdasarkan yang Ibu sampaikan, saya dapat menyimpulkan ya, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas menegur Ibu, Ibu memberikan argumentasi sehingga membuat pengawas merasa agak tersinggung gitu ya, dan menyampaikannya ke kepala sekolah gitu ya Bu ya. Iya Bu, kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah atau enggak ya Bu? Nah, jadi kalau menurut saya sih untuk masalah ini Bu Rika bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri aja. Jika seandainya nanti Ibu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Ibu Rika dalam mengajar. Nggak mungkin lah kepala sekolah terus menyalahkan Ibu gimana gitu. Iya ya Bu, mudah-mudahan ya Bu. Nah, ya. Kemudian selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, apa kira-kira rencana Bu Rika selanjutnya? Saya sih berniat Bu untuk menemui beliau, membicarakan hal ini. Mungkin beliau bisa memberikan solusi untuk saya Bu. Oh, itu rencana yang sangat bagus itu Bu Rika. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Ya, saya berencana untuk menemui Pak Pengawas juga Bu. Saya mau minta maaf kepada beliau. Kemudian untuk proses pembelajaran ke depannya, saya akan mulai menggunakan buku teks. Di samping juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Bu. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya mulai pakai buku teks, Bu, untuk sebagai salah satu sumber belajar mengajar saya. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan, tetap saya gunakan juga, Bu. Karena siswa juga ada yang sudah merasa nyaman kan dengan cara tersebut. Luar biasa itu Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega Bu. Karena jujur Bu, saya takut salah ambil tindakan Bu. Takutnya jadi makin besar masalahnya Bu. Oh baiklah kalau begitu. Kemudian saya juga merasa senang dan bersyukur ya Bu Rika ya. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu tadi? Iya Bu, tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mematuhi peraturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Oke, baik Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bu Rika butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu itu tadi? Saya akan berusaha Bu berkomunikasi dengan guru-guru semata pelajaran atau MGMP saya Bu. Sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan.
Wah, bagus itu idenya, Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu ya. Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Karena dengan mengajar dengan hati yang tenang dan nyaman itu akan menularkan hal yang positif kepada anak-anak didik kita di kelas. Ya Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya dan semuanya, baik saran-sarannya, masukannya. Sehingga sekarang saya merasa aman, merasa enakan Bu. Lega saya Bu. Terima kasih ya Bu. Oh, syukur sekali lah. Saya juga merasa nyaman, melihat Ibu juga sudah merasa tenang untuk menyelesaikan permasalahan ini. Semoga ke depannya kita bisa menjadi guru yang bermanfaat untuk anak-anak didik kita semuanya. Semangat Bu Rika. Waktu Bu, luang Bu, bolehkah saya meminta waktunya untuk sharing sebentar? Saya mau bercerita ini Bu tentang apa yang saya alami ketika pembelajaran di kelas. Boleh, boleh lah Bu. Setiap harinya kita cerita-cerita Bu. Tapi kayaknya ini mengganjal sekali di hati Bu ya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu Rika, saya sedang mengalami sedikit ganjalan tentang penerapan keyakinan kelas, yang mana terutama tentang kebersihan kelas dan lingkungannya Bu. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk menghilangkan ganjalan tadi Bu? Dan apa yang ingin kita capai dalam perbincangan kita ini Bu? Ya paling tidak Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Bu, biar saya ke depannya nggak gimana-gimana gitu. Iya ya Bu. Mungkin bisa Ibu ceritakan Bu, apa situasi apa sih yang Ibu alami? Kira-kira masih ada nggak yang ingin Ibu sampaikan? Apa yang sedang mengganjal dan membuat ketidaknyamanan tadi Bu? Iya Bu, saya mempunyai pengalaman yang sedikit tidak nyaman ini ya Bu ya, menerapkan keyakinan kelas tentang kebersihan sekolah. Terutama kelas dan lingkungannya, banyak hal yang menjadi tantangan dalam menerapkan keyakinan kelas itu, terutama yang khususnya kebersihan kelas tadi Bu. Saya ingin sih keyakinan kelas itu menjadi keyakinan sekolah, dikarenakan saya ingin menyadarkan warga sekolah tentang pentingnya kebersihan lingkungan di sekolah. Bahkan ada rekan guru yang tetap mengajar walaupun dalam kondisi ruangan kelas itu terkadang masih kotor gitu loh Bu. Saya juga merasa kesulitan dan tidak enak untuk menyampaikan secara langsung pada guru yang bersangkutan. Padahal niat Ibu sudah baik sekali ya Bu, menyadarkan lingkungan sekolah betapa pentingnya kebersihan. Kira-kira masih ada lagi nggak yang Ibu rasakan? Ya itu tadi Bu, saya ingin keyakinan kelas ini menjadi keyakinan sekolah, sehingga sekolah akan benar-benar menjadi sekolah yang bersih dan nyaman untuk kegiatan belajar gitu loh Bu. Berarti ada 2 permasalahan ya Bu yang bisa kita simpulkan, yaitu yang pertama kesulitan dalam menerapkan budaya bersih pada siswa. Dan yang kedua, ketidakpedulian rekan guru akan kebersihan lingkungan kelas. Itu ya Bu ya? Benar Bu, kira-kira seperti itulah yang saya rasakan sekarang ini. Kalau begitu, mari kita coba bahas satu persatu ya Bu. Yang pertama, tentang penerapan kebersihan lingkungan dan tanggung jawab siswa dalam melakukannya. Apa yang sudah Ibu lakukan sejauh ini, Bu? Saya sudah membuat keyakinan kelas untuk kebersihan lingkungan dan mengajak siswa untuk menerapkan dalam keseharian seperti mematuhi piket kelas gitu. Itu sih Bu yang sudah pernah saya lakukan, dan membuang sampah di tempat sampah dan mengingatkan menjaga kebersihan bahkan setelah istirahat dan sebelum pulang sekolah sih Bu yang sudah saya lakukan. Wah, Ibu ini sudah banyak berbuat ya Bu. Kira-kira Bu dari skala 1 sampai 10, berapa nilai ketercapaian penerapan kebersihan kelas yang sudah Ibu lakukan?
Kalau menurut saya sih, kalau skala 1 sampai 10 masih dinilai 7 gitu loh, Bu. Nilai 7. Mhm. Coba Ibu sampaikan, apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam mengoptimalkan program yang Ibu lakukan ini? Ya itu tadi, Bu, saya merasa kurang optimal karena memang saya kesulitan untuk menumbuhkan kesadaran daripada anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya, dan juga saya merasa kurang dukungan dari teman rekan sejawat yang kadang cuek saat mengajar walaupun kondisi kelas itu masih dalam keadaan kotor gitu loh, Bu. Oh, tapi Bu, apa pernah Ibu meminta dukungan dari kepala sekolah untuk membantu menggerakkan seluruh warga sekolah dalam program yang Ibu susun ini? Sebenarnya ya belum sih, Bu, belum pernah saya berkoordinasi dengan kepala sekolah atau dengan rekan sejawat lainnya gitu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, apa ya, Bu, yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat untuk mengatasi masalah ini? Yang pertama sih saya berencana menghadap kepala sekolah untuk meminta dukungan beliau, dukungan penuh lah gitu ya dalam program kebersihan kelas dan lingkungannya. Kemudian sih saya berencana juga akan meminta dukungan pada rekan sejawat gitu untuk bersama berkomitmen mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih gitu sih, Bu, rencana saya. Rencana Ibu itu sudah bagus sekali loh, Bu. Selain itu, Bu, aksi nyata apa yang bisa Ibu terapkan pada siswa untuk membentuk kesadaran mereka akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Ada juga sih saya selain tadi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, saya juga ingin punya rencana untuk berkolaborasi dengan Waka Kesiswaan untuk mengadakan lomba kebersihan gitu, kebersihan kelas pada akhir semester untuk lebih menggugah daripada minat dari siswa sendiri untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah sih, kalau saya sih yang ingin saya lakukan, Bu. Nah, itu upaya yang bagus ya, Bu. Semoga itu nantinya bisa membangun kesadaran siswa, Bu, untuk kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Nah, mudah-mudahan Ibu bisa ya membangkitkan kemauan siswa kita untuk menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Kira-kira masih ada nggak rencana lain yang bisa dilakukan pada waktu dekat? Apa ya, Bu ya? Gini, Bu, apakah boleh kita melakukan denda kepada siswa yang tetap melanggar gitu, buang sampah sembarangan gitu, Bu? Kira-kira boleh nggak tuh ya, Bu ya? Mungkin untuk sementara boleh ya, Bu. Tapi untuk lebih jelasnya, Ibu mungkin bisa berkonsultasi dengan kepala sekolah. Ya, mungkin dengan menyampaikan program-program yang ingin Ibu buat tadi, Ibu laksanakan tadi, Bu. Gitu ya. Iya, Bu. Nah, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya sih berkomitmen untuk berusaha melibatkan semua guru, tetap semangat untuk menerapkan kebersihan sekolah kita sih. Komitmen saya, Bu. Ya, Bu. Bagus sekali Ibu berkomitmen dalam hal ini. Saya secara pribadi sangat mendukung, Bu. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya, dan sesuai dengan harapan Ibu. Terima kasih lah Bu Rika atas waktunya. Betul sekali sharing kita ini, mudah-mudahan semuanya bisa menjadi guru yang selalu dirindu dan dinantikan oleh murid kita dan selalu memberikan arahan-arahan yang baik kepada murid kita ya Bu Rika ya. Terima kasih banyak Bu Rika. Akhirnya saya merasa sangat lega, bisa curhat, bisa menemukan suatu solusi dari apa yang saya hadapi, terutama tadi menerapkan keyakinan kelas ya Bu ya. Keyakinan kelas khususnya kebersihan lingkungan agar menjadi menjadi keyakinan sekolah gitu. Sekolah, iya. Semangat ya Bu. Terima kasih Bu Rika atas waktunya.